Selamat datang di Bahasin Buku. Kali ini kita mau nyelami satu buku yang wah lumayan provokatif ya judulnya. Everything is Fucked, a book about hope. Ini karya Mark Manson yang dulu nulis The Subtle Art of Not Giving a Fuck yang booming itu. Nah, sumber kita kali ini langsung dari kutipan-kutipan penting di buku ini. Misi kita di pembahasan kali ini ya bisa dibilang membongkar lah ide-ide Manson yang rada menantang soal harapan. Kenapa sih kita butuh banget harapan? Terus gimana ceritanya harapan malah bisa jadi sumber masalah? Dan yang paling penting, apa artinya hidup di dunia yang kata Manson ini rasanya kok kacau? Padahal kalau lihat data, kita ini ada di zaman paling makmur. Kita bakal telusuri lewat dua bagian utama buku ini. Bagian I soal harapan itu sendiri, dan bagian 2, kenapa semuanya kacau. Gimana, siap? Siap. Buku ini emang langsung gimana ya, ngajak kita mikir keras soal yang dia sebut kebenaran yang tidak nyaman. Intinya sih gagasan kalau alam semesta ini ya cuek aja sama kita, nggak peduli kita senang atau susah. Tapi, nah ini dia, secara psikologis kita tuh punya kebutuhan gede banget buat merasa penting, buat merasa hidup ini ada artinya. Nah, celah antara kenyataan kosmik sama kebutuhan psikologis ini yang katanya bikin kita terus-terusan nyari harapan, nyari makna, dan seringnya malah jadi rumit. Manson mulainya dengan kontras yang tajam banget ya. Dia cerita soal Witold Pilecki, pahlawan Polandia, yang nekat nyusup ke Auschwitz. Itu kan butuh harapan yang luar biasa di tempat paling mengerikan. Tapi abis itu Manson malah bilang, tunggu dulu, ini bukan cerita soal harapan. Dia malah nunjukin paradoks zaman kita. Secara materi, wah, hidup kita ini mungkin paling enak sepanjang sejarah. Kekerasan turun, kemiskinan ekstrim berkurang drastis, akses info, pendidikan, wah gampang banget. Hak-hak juga makin diakui, kita lebih kaya, lebih sehat, lebih pinter. Tapi kok rasanya banyak dari kita malah lebih cemas ya. Lebih ngerasa sendiri, lebih putus asa. Ini yang dia sebut paradoks kemajuan. Aneh banget kan? Aneh banget ya. Dan datanya emang mendukung itu. Kayak yang Anda bilang tadi, angka-angka objektif nunjukin kemajuan pesat, penulis kayak Steven Pinker sering bahas ini. Tapi Manson jeli banget. Dia sandingkan itu sama data lain yang bikin resah. Tingkat depresi, kecemasan, itu naik signifikan beberapa dekade ini. Terus kasus overdosis obat, wah mecahin rekor. Ada studi bilang hampir separuh orang Amerika ngerasa kesepian. Kepercayaan ke institusi, ke pemerintah, media, bahkan ke sesama warga itu turun drastis. Ada juga data yang nunjukin jumlah teman dekat buat curhat masalah penting itu makin sedikit. Dan yang paling bikin mikir, negara yang paling kaya, paling aman, malah sering punya tingkat bunuh diri lebih tinggi. Ini kayak pukulan telak ya buat anggapan kalau kaya raya otomatis bahagia. Jelas ada yang kurang ini. Oke. Jadi kalau bukan harta atau kenyamanan fisik, terus apa dong fondasi harapan yang benar menurut Manson? Dia nyebut ada 3 pilar penting nih supaya harapan bisa tumbuh. Pertama, rasa kontrol atas hidup kita. Kedua, keyakinan pada nilai sesuatu yang lebih besar, yang layak diperjuangin. Ketiga, butuh komunitas, orang-orang yang sejalan nilainya sama kita. Kalau salah satu aja goyah, ya ambruk harapan kita. Gimana kalau kita bedah satu-satu? Mulai dari yang pertama nih, kontrol. Ini aja udah kedengeran menantang ya. Betul. Pilar pertama, kontrol. Manson langsung nyelekit nih. Kontrol diri itu ilusi. Wah, kedengarannya agak gimana gitu ya, kayak pasrah aja. Dia pakai contoh kasus terkenal dari Antonio Damasio, soal pasien namanya Elliot. Si Elliot ini habis operasi tumor otak yang merusak koneksi antara area emosi sama area mikir buat ambil keputusan. Kecerdasan logisnya sih utuh, tapi dia jadi nggak bisa ambil keputusan efektif sama sekali. Milih pulpen aja bingung, apalagi kerjaan, hubungan, hidupnya jadi berantakan, jadi apatis gitu. Ini kan nunjukin kalau otak merasa kita itu penting banget buat ngarahin otak berpikir. Kita sering kejebak mikir kalau logika itu harusnya bisa naklukin emosi. Tapi kata Manson, ini keliru. Gimana tuh maksudnya? Apa kita pasrah aja sama emosi? Justru. Bukan gitu. Kasus Elliot, terus juga sejarah kelam lobotomi dulu itu, yang motong koneksi otak depan buat nenangin pasien, itu nunjukin kalau emosi itu bukan musuh. Emosi itu ya komponen penting buat navigasi hidup. Tanpa input emosi, logika jadi lumpuh. Nggak punya arah, nggak punya rasa mana yang penting mana yang nggak. Kayak robot tanpa tujuan jadinya. Jadi, ini bukan soal pasrah sama emosi liar, tapi soal integrasi. Otak mikir sama otak merasa itu perlu nyambung, perlu kerja bareng. Manson ngutip Tom Waits, musisi itu, yang pernah bilang,
Dia mending punya masalah karena terlalu bersemangat, ya kayak kecanduannya sama alkohol itu, daripada nggak punya semangat sama sekali. Ini artinya, dorongan hidup, semangat, bahkan harapan, itu sumbernya dari rasa, dari emosi. Kalau kita nekan emosi terus demi kontrol, malah bisa jadi kosong nanti. Nah, integrasinya ini yang susah, tapi penting banget. Integrasi ya, bukan ditindas. Oke, poin bagus. Lanjut pilar kedua, nilai. Nah, di sini Manson pakai analogi fisika Newton buat jelasin hukum emosinya. Agak keren ya kedengerannya. Ada 3 hukum katanya. Hukum pertama, tiap aksi ada reaksi emosional setara dan berlawanan. Kayak konsep celah moral. Kalau saya nyakitin Anda, ada utang rasa sakit. Kalau saya nolong, ada utang terima kasih. Hukum kedua, harga diri kita itu naik turun tergantung tindakan kita sesuai nilai kita atau enggak. Hukum ketiga, identitas kita itu total nilai-nilai kita dan kita bakal bela mati-matian. Nah, gimana hukum ini ngebentuk harapan? Hukum-hukum ini ngejelasin mekanisme gimana kita bangun makna. Nilai, kata Manson, itu bukan cuma perasaan abstrak gitu aja. Nilai itu narasi, cerita yang kita bikin buat ngasih arti ke emosi kita. Contoh tadi, pas dipecat. Kita nggak cuma marah atau sedih, tapi kita bikin cerita. Bos nggak adil, aku udah ngabdi lama. Nah, cerita ini yang jadi inti nilai kita. Dan cerita ini sering akarnya kuat di masa lalu, apalagi masa kecil. Trauma misalnya, bisa bikin narasi nilai inti yang keulang terus. Mungkin yang nggak sehat. Terus, hukum ketiga soal identitas, ini penting banget. Karena nilai itu inti identitas, ya kita bakal pertahanin habis-habisan. Manson pakai istilah gravitasi emosional. Nilai yang sama nalik orang buat ngumpul, jadi komunitas, budaya, negara. Sementara kalau nilai beda banget, ya gesekan, konflik, bahkan perang. Karena ngerasa identitasnya terancam. Nah, nilai ini yang ngasih kita sesuatu buat diperjuangin, jadi bahan bakar harapan. Wah, ini nyambung banget ya ke pilar ketiga, komunitas. Kalau nilai narik orang, komunitas ini wadahnya. Dan disinilah, kata Manson, agama dan ideologi itu perannya gede banget buat nyediain harapan bareng-bareng. Dia pakai istilah agama ini luas ya maksudnya, bukan cuma agama formal. Betul banget. Penting nih digarisbawahi, Manson pakai agama itu secara metaforis ya, buat sistem kepercayaan apa aja yang ngasih nilai dan makna bersama. Dia bagi jadi 3. Agama spiritual, fokusnya ke akhirat atau alam lain. Ini dominan dulu pas hidup susah, jadi kayak kompensasi gitu. Lalu, agama ideologis, fokusnya perbaikan dunia sekarang. Contohnya, ya sains, kapitalisme, nasionalisme, marxisme, feminisme. Ini berkembang pesat pas kemajuan materi. Terakhir, agama interpersonal. Sistem nilai yang mungkin lebih acak, tapi tetap kuat ngasih identitas kelompok dan tujuan bareng. Kayak fans bola fanatik atau pendukung partai politik yang kuat banget. Fungsi utama semua agama ini ya buat ngasih validasi sosial ke nilai-nilai kita. Bikin kita ngerasa nyambung, ngerasa bener, dan yang penting bantu kita ngusir kebenaran yang tidak nyaman tadi. Yang bilang kita mungkin cuma debu nggak berarti. Tapi, nah, sistem ini juga rapuh dan bisa bahaya. Kebutuhan akan makna dan komunitas ini bisa dimanfaatin sama kultus atau ideologi ekstrim. Kayak contoh kultus politik Lyndon LaRouche yang disebut Manson. Bahkan ideologi yang kelihatannya rasional kayak sains aja, sering kita pegang teguh bukan karena bukti, tapi karena butuh rasa pasti, butuh harapan, plus ada sedikit narsisme bawaan yang bikin kita susah ngaku salah. Ini bisa bikin orang bela ideologi bahaya kayak rasisme, atau kejebak polarisasi kita versus mereka, bikin dikotomi palsu. Kalau nggak setuju kebijakan A, berarti kamu anti pemerintah. Sama gampang percaya teori konspirasi buat ngelindungin kelompoknya. Wah, pembahasan soal makna sama harapan ini emang dalam dan kadang bikin kurang nyaman ya mikirinnya. Nah, ngomong-ngomong soal gali ide-ide kayak gini, ini sekedar pengingat aja nih buat Anda yang lagi nyimak. Kalau Anda ngerasa diskusi kita ini seru atau ada manfaatnya, jangan lupa ya klik like. Kita juga senang banget loh kalau Anda mau ninggalin komen. Mungkin ada rekomendasi buku lain yang seru buat kita bahasin bareng di sini. Boleh juga banget di-share ke teman-teman Anda yang mungkin juga suka topik kayak gini. Dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan pas kita bedah buku-buku keren lainnya. Oke, makasih ya dukungannya. Kita lanjut lagi nih masuk ke pemikiran Manson yang makin dalam. Nah, setelah bahas pilar harapan sama peran agama atau ideologi, Manson bawa kita ke filsuf yang terkenal agak suram tapi penting banget. Friedrich Nietzsche. Pernyataan yang paling terkenal itu, Tuhan sudah mati.
Ini sering disalahpahami ya, dikira dia seneng gitu. Tapi Manson, ngikutin tafsiran Nietzsche, justru ngelihatnya ini sebagai peringatan keras. Kenapa tuh? Tepat sekali. Nietzsche yang hidup pas sains sama pemikiran sekuler mulai ngegeser dominasi agama di Eropa abad 19, itu dia nggak lagi ngerayain. Dia malah khawatir. Dia lihat kalau agama tradisional, ya meskipun mungkin ada masalahnya, itu udah jadi kayak payung makna yang kuat berabad-abad. Keyakinan sama Tuhan yang di luar sana, itu ngasih fondasi harapan yang stabil biarpun hidup susah. Nah, pas Tuhan ini mati, maksudnya keyakinan bareng-bareng sama otoritas ilahi itu pudar, terus diganti sama ideologi sekuler, sains, nasionalisme, DSB, Nietzsche takut bakal ada kekosongan eksistensial. Masalahnya, ideologi sekuler ini rapuh. Karena fokusnya ke dunia ini aja dan bisa dibuktiin salah sama bukti baru, dia nggak bisa ngasih rasa aman dan makna sekokoh iman sama yang absolut. Tanpa fondasi kuat, kita bisa kelempar lagi ke kebenaran yang tidak nyaman, ngerasa hidup ini nggak ada artinya. Kekosongan makna ini terus sama Manson dihubungin ke mitos kotak Pandora. Kita tahu kan ceritanya, Pandora buka kotak, semua kejahatan keluar. Tapi di dasar kotak ada satu yang sisa, harapan. Biasanya kan ditafsirin bagus ya harapan itu obatnya. Tapi ada tafsiran lain yang lebih gelap. Ya, tafsiran alternatifnya itu harapan bukan anugerah, tapi justru kejahatan terakhir yang paling licik. Kenapa? Soalnya harapan bikin kita terus ngarep masa depan yang lebih baik, bikin kita tahan menderita sekarang, demi sesuatu yang mungkin nggak bakal datang. Harapan, kalau dilihat dari sisi ini, malah memperpanjang penderitaan kita, nyiket kita ke siklus pengen, dan kecewa. Nah, ini inti argumen Manson kenapa everything is fucked. Harapan itu kayak pedang bermata dua. Bisa jadi inspirasi kayak Pileggi tadi, tapi lebih sering jadi bahan bakar ilusi, nolak kenyataan, dan mancing konflik demi bela narasi kelompok. Harapan bikin siklus nggak habis-habis. Pengalaman, emosi, nilai, narasi, agama, ideologi, konflik, derita baru, harapan baru. Siklus ini yang bikin kita kejebak. Wah, ini pandangan soal harapan yang lumayan bikin kaget ya. Terus, apa Manson nawarin jalan keluar dari siklus ini? Di bagian 2 bukunya, dia nyebut filsuf lain, Immanuel Kant, yang hidupnya terkenal rapi banget. Kant punya prinsip etika terkenal, Formula of Humanity. Intinya, perlakukan kesadaran diri sendiri dan orang lain selalu sebagai tujuan, bukan cuma alat buat capai tujuan lain. Gimana ini bisa jadi solusi? Buat Manson, prinsip Kant ini inti dari kedewasaan moral yang sejati. Dia kaiting ini sama 3 tingkat kedewasaan psikologis. Mirip teorinya Kohlberg. Level kanak-kanak, fokusnya transaksional, cari enak, hindari sakit. Aku baik sama kamu kalau kamu kasih aku permen. Level remaja, fokusnya ikut aturan kelompok biar diterima. Aku ikut aturan geng biar keren. Sama-sama transaksional, tapi buat status sosial. Level dewasa, bertindak karena prinsip dari dalam, tanpa pamrih. Ngelakuin diri sendiri dan orang lain sebagai tujuan yang berharga, bukan alat. Nah, masalahnya, kata Manson, banyak banget orang dewasa secara umur tapi psikologisnya masih di level anak-anak atau remaja. Ini yang dia sebut krisis kedewasaan modern. Kelihatan jelas misalnya di politik yang ekstrim banget. Seringan ngomongnya soal prinsip kebebasan, keadilan. Tapi sebenarnya motifnya kekanakan, nolak aturan, gak mau sakit, atau remaja, cari status di kelompoknya. Sakit adalah konstanta universal. Maksudnya bukan penderitaan objektifnya sama terus, tapi persepsi kita soal masalah itu cenderung tetap. Dia pakai contoh studi efek titik biru. Pas partisipan disuruh cari titik biru, terus jumlah titik birunya dikurangin, mereka malah mulai nganggep titik ungu itu biru. Kayak pikiran kita tuh butuh kuota masalah buat dipikirin. Apa artinya kita ditakdirkan buat selalu nggak puas dong? Ini nyambung banget sama konsep hedonic treadmill atau adaptasi hedonis. Intinya, tingkat kebahagiaan kita itu cenderung balik lagi ke titik awal. Ya misalnya stabil di 7 dari 10 gitu. Nggak peduli kejadian baik atau buruk nimpa kita. Menang lotre atau dipecat, setelah beberapa lama, efeknya ke kebahagiaan jangka panjang tuh minimal. Kita selalu ngerasa bisa dikit lebih baik lagi. Jadi yang konstan itu bukan bahagianya, tapi potensi buat ngerasa nggak puas. Potensi ngerasain sakit psikologis. Pikiran kita otomatis adaptasi buat nemuin masalah. Biarpun lagi nyaman. Ironisnya ya, usaha terus-terusan buat ngindarin rasa sakit ini yang malah bikin kita makin rapuh, makin gak tahan sama kesulitan kecil, gampang cemas sama hal sepele jadinya. Oke, jadi ngindarin sakit malah bikin rapuh. Alternatifnya apa dong? Di sini Manson pinjam konsep anti-fragility dari Nassim Taleb. Ini bukan cuma kuat atau tahan banting,
Tapi kemampuan buat jadi lebih kuat justru karena kena stres, guncangan, atau rasa sakit. Makin ditekan dosis pas ya, makin kuat. Contoh ekstrimnya Biksu Wangduk yang bakar diri dengan tenang itu. Itu kan nunjukin penerimaan rasa sakit dan penguasaan diri yang luar biasa. Tapi gimana kita latihnya tanpa se-ekstrim itu? Meditasi, kata Manson, itu salah satu latihan anti-fragility paling dasar. Ngelatih pikiran buat ngamatin sensasi, termasuk rasa sakit, tanpa langsung bereaksi, tanpa kebawa cerita di kepala. Ini ngebangun otot psikologis buat nahan nggak nyaman. Pertumbuhan sejati, kata Manson, bukan ngilangin rasa sakit, tapi ngebangun hierarki nilai yang lebih kuat dan berarti. Yang ngasih kita alasan buat nanggung sakit yang nggak bisa dihindari itu. Justru dari pengalaman sulit, nilai terdalam kita sering kebentuk dan keuji. Artinya, rasa sakit itu sumber nilai, bukan cuma penghalang bahagia. Rasa sakit sebagai sumber nilai, ini beda banget cara mandangnya. Tapi di zaman sekarang, hubungan kita sama rasa sakit ini makin ribet ya. Manson bahas soal ekonomi perasaan, maksudnya gimana tuh? Ya, ini kritik tajam Manson ke budaya konsumerisme modern. Dia nyebut pionir PR kayak Edward Bernays, keponakannya Freud itu. Bernays sadar kalau marketing paling efektif itu bukan jual produk karena fungsinya, tapi jual perasaan, jual identitas, jual solusi buat rasa nggak nyaman psikologis kita. Contoh klasiknya, kampanye Torches of Freedom Bernays yang bikin cewek ngerasa ngerokok di depan umum itu simbol emansipasi. Rokok dijual bukan sebagai tembakau, tapi obor kebebasan. Nah, kata Manson, ekonomi kita makin geser dari fokus inovasi, yang beneran ngurangin derita kayak vaksin, sanitasi, ke fokus diversi, yang nawarin hiburan, senang sesaat, pelarian dari bosan atau nggak nyaman kayak medsos nggak habis-habis, gosip, game adiktif. Dan internet kayaknya jadi mesin utama ekonomi perasaan ini ya. Kita dibanjiri hiburan, info dangkal, algoritma yang dibikin bukan buat ngasih kita yang benar atau baik, tapi ngasih apa yang kita mau berdasarkan impuls kita, yang seringnya malah jelek buat jangka panjang. Kita jadi kayak dikurung di gelembung filter, cuma lihat yang ngebenerin pikiran kita aja. Ini yang Manson sebut #fake freedom atau kebebasan semu. Kita ngerasa bebas karena banyak pilihan hiburan. Padahal mungkin secara psikologis makin nggak bebas. Tepat. Kebebasan sejati, kata Manson, yang ngikutin filsuf kayak Kant atau Plato, itu bukan soal punya pilihan nggak terbatas. Itu malah bisa bikin cemas, kayak di Paradox of Choice. Kebebasan sejati itu kemampuan buat milih batasan secara sadar. Milih komitmen ke nilai, hubungan, atau tujuan tertentu, dan mau nerima pengorbanan atau nggak nyaman yang ngikutin. Terlalu banyak hiburan, kata Manson, bikin kita rapuh, dangkal, dan terisolasi. Dia nyebut riset Robert Putnam di Bowling Alone soal modal sosial yang turun. Demokrasi yang sehat aja katanya butuh warga negara yang dewasa, yang mau kompromi, tahan sama beda pendapat yang nggak enak, dan ngerti kalau bebas itu selalu ada tanggung jawab dan batasannya, bukan cuma nundut hak melulu. Jawabannya mungkin kecerdasan buatan atau AI. Wah, ini kedengaran kayak fiksi ilmiah, tapi apa argumennya? Argumennya lumayan bikin mikir. Manusia, kata Manson, itu intinya algoritma biologis yang banyak cacatnya. Bias, emosional, gampang ngerusak diri sendiri dan lingkungan, sering gak rasional. AI, sebaliknya, punya potensi jadi jauh lebih pintar, rasional, efisien dalam proses info, dan ambil keputusan optimal. Mungkin aja, kata Manson, evolusi selanjutnya bukan biologis lagi, tapi basisnya silikon. Kita mungkin, secara sukarela atau enggak, bakal nyerahin kendali banyak aspek hidup kita ke AI demi efisien dan nyaman. Kita mungkin bakal hidup di bawah dewa algoritma yang ngatur hidup kita dengan cara yang nggak kita pahami, tapi kita terima karena bikin gampang, kayak kita udah mulai tergantung sama algoritma rekomendasi, navigasi, pasar modal sekarang ini. Wah, agak ngeri ya bayangannya, tapi masuk akal juga. Tapi menariknya nih, setelah semua analisis yang kesannya suram ini, Manson sendiri kayaknya masih nyisain sedikit, bukan harapan kali ya, tapi semacam keberanian buat bertindak. Dia bilang dia berharap AI bisa dioptimalkan bukan cuma buat efisiensi, tapi buat kebenaran, bantu kita ngatasin bias, ngubah pendidikan, termasuk biarin anak belajar dari gagal dan sakit, dan mungkin bantu kita ngatasin krisis global kayak iklim atau nuklir. Iya, ada sedikit optimis Pak di sana.
Tapi tantangan terakhir dan mungkin paling dalam yang diajuin Manson ke kita itu, bisakah kita belajar buat bertindak tanpa ngarepin hasil di masa depan? Bisa nggak kita fokus bukan ke berharap dunia jadi lebih baik, tapi ke jadi pribadi yang lebih baik di sini dan sekarang? Nggak peduli usaha kita bakal berhasil atau nggak. Ini inti dari Amor Fati, mencintai takdir, nerima sepenuhnya kenyataan apa adanya, termasuk sakit dan kacaunya, tapi tetap milih bertindak sesuai prinsip dan nilai terdalam kita. Jadi kesimpulannya nih, Everything is Fact ini benar-benar perjalanan mikir yang maksa kita nengok lagi asumsi-asumsi kita ya. Kita diajak nanya lagi soal harapan itu sendiri, ngakuin paradoks kemajuan yang bikin bingung, ngadepin ilusi kontrol diri, ngertiin kekuatan cerita dan nilai, dan yang penting, peran sentral rasa sakit. Bener banget. Dan mungkin pesan intinya gini, daripada terus cari cara lari dari sakit lewat hiburan atau harapan palsu, kunci buat makna yang lebih asli mungkin ada di pengembangan kedewasaan buat ngadepinnya. Bangun komitmen yang berarti, dan latih otot anti-fragility kita. Terima kalau sakit itu bagian hidup yang nggak bisa dihindari. Pikiran penutup dari Manson buat Anda bawa pulang nih. Jangan bertindak karena Anda ngarep hasil tertentu. Bertindaklah meskipun Anda nggak tahu hasilnya. Fokus ke jadi lebih baik tiap saat, nggak peduli keadaannya gimana. Amor Fati. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir yang provokatif buat Anda. Mungkinkah tindakan berprinsip yang lahir dari penerimaan radikal sama kekacauan dan rasa sakit ini, justru itu bentuk harapan yang paling matang, paling kuat, dan paling otentik yang bisa kita punya? Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.